Wa usalli wa usallimu 'alan nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli lan nyuwunake rahmat ta'zim. Wa usalli lan nyuwunake rahmat ta'zim. Sholawat ya, sholawat. Wa usallimu lan nyuwunake keselamatan sapa ingsun. Nyuwunake rahmat ta'zim sapa ingsun, wa usallimu lan nyuwunake keselamatan sapa ingsun. Jadi kemudian setelah memuji, setelah bersyukur, beliau ungkapkan sholawat salam alan nuri ing atase nur. Alan nuri ing atase nur. Maksudnya ya wong kang duweni nur nggih menika Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikendaki nur di sini ya Kanjeng Nabi, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Itu dalam surat Al-Maidah semacam itu dikatakan ya. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepadamu dari Allah seorang nur. Ya, nur di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki nur, alan nuri ngatasi Kanjeng Nabi kang duweni nur. Nah, nur. Al mausufi sifatin nur, al mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan dingin dhisik wal awaliyati lan kang bangsa kawitan. Wal awaliyati kang bangsa awal kawitan. Nur itu disifati dengan dahulu dan awal. Nah, nur ini sejak dulu sudah ada ya. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diciptakan di dunia, Allah terlebih dahulu menciptakan nur. Bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, Allah menciptakan dulu makhluk yang berupa nur. Makanya dalam sebuah hadisnya Jabir bin Abdullah itu dikatakan akhbirni an ayyi syai'in khalaqahullahu ta'ala qoblal asya. Jabir bertanya kepada apa? Bertanya kepada Rasulullah, akhbirni an ayyi syai'in khalaqahullahu qoblal asya. Wahai Kanjeng Nabi, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Kata Nabi, ya Jabir, innallaha ta'ala khalaqa qoblal asya'a nura nabiyyika min nurih. Bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu dari nurnya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu, sebelum makhluk itu ada, Allah menciptakan dulu makhluk yang bernama nur ya. Yang bernama nur. Al-muntakili kang pindah-pindah. Al-muntakili kang pindah-pindah fil ghurori ing dalam pira-pira batuk. Ing dalam pira-pira batuk. Ghuror atau hurrah, mufradnya hurrah. Hurrah itu putih-putih yang ukurannya apa? Fauqad dirham, seatasnya dirham yang ada di dahinya kuda. Putih-putih yang di dahinya kuda itu hurrah ya. Tapi yang digendaki di sini al-jibah ya, yaitu apa? Dahi. Al-karimati kang mulya wal jibahi tegese pira-pira batu. Ini atof tafsir ya, berarti mentafsiri huror. Nah, nur itu berpindah-pindah pada dahi-dahi yang mulia ya, dimulai daripada Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menaruh nur beliau Rasulullah kepada Nabi Adam. Dari Nabi Adam kemudian turun ke rahimnya Ibu Hawa, kemudian turun lagi ke putranya beliau. Terus sampai kepada Abdullah Romone, ayahnya Kanjeng Nabi ya. Dan semua yang diamanati membawa nur dari Muhammad itu semuanya sosok-sosok yang mulia, bukan orang sembarangan ya. Jadi nurnya beliau itu sejak dulu sudah ada nur Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah riwayat
Di sini dikatakan ya, dalam sebuah riwayat di sini dikatakan bahwasanya Allah menciptakan Nur Muhammad yang kemudian dititipkan di punggungnya Nabi Adam alaihissalam ya, dititipkan di punggungnya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian gara-gara di punggungnya beliau Nabi Adam itu ada Nur Muhammad, jadi para malaikat itu berdiri di belakangnya berbaris memandangi nurnya Nabi Adam ya, memandangi Nabi Adam. Nah, inilah diantara sebab mengapa malaikat bersujud di hadapan malaikat sujud di hadapan Nabi Adam, karena Nabi Adam membawa Nur Muhammad ya. Bahkan seandainya iblis atau setan itu tahu ada nur, pasti iblis itu, setan itu pasti akan sujud kepada Nabi Adam. Cuma kan setan tidak bisa melihat nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam, sehingga ya iblis atau setan itu enggan ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, dalam sebuah gubahan syair itu di sini dikatakan, lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi adam kana awwala man sajad. Nah, ya, lau absara syaitanu tal'ata nurihi ya. Seandainya setan bisa melihat ya keluar nurnya Nabi Adam ya, seandainya setan itu bisa melihat Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam, karena awwalaman sajad, pasti setan orang yang pertama kali akan sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan Raja Namrud pun ketika berhadapan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika seandainya bisa mampu melihat Nur Muhammad, tentu Raja Namrud akan beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin Raja Namrud nggak bisa melihat. Lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi adam kana awwala man sajad. Aw law ra'an namrudu nura jamalihi abadal jalila ma'al khalili wa ma'anad. Lakin jamalullahi jalla fala yura illa bitakhsisin minallahi somad. Itu gubahan-gubahan syair dari para ulama mengomentari Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Bahkan seandainya Raja Namrud itu bisa melihat nur yang ada pada Nabi Ibrahim, tentu Raja Namrud akan beriman. Tapi kan keagungan keindahan Allah itu kan bisa dilihat oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk berkahnya Nur Muhammad, Nabi Ibrahim tidak mampu terbakar oleh api dari Raja Namrud. Jadi itu berkah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi kepada riwayat yang pertama tadi, bahwasanya ketika Nur Muhammad itu berada di punggungnya Nabi Adam, malaikat berbaris di belakangnya Nabi Adam. Kemudian beliau Nabi Adam meminta kepada Allah agar nur itu ditaruh di depan, agar para malaikat itu bisa berada di depannya Nabi Adam. Kemudian setelah itu nurnya ditaruh di wajah beliau Nabi Adam. Lah ketika sudah berada di wajahnya Nabi Adam, kemudian Nabi Adam minta lagi agar nur itu ditaruh di tempat yang bisa dilihat. Kalau di wajah kan nggak bisa dilihat. Akhirnya Akhirnya nur itu ditaruh di jari telunjuknya Nabi Adam. Jadi biar bisa dilihat. Jadi semakin dilihat keindahan Nur Muhammad, maka fayazdadu hasanan wa bahaan, semakin tambah indah, tambah keagungannya. Lah kemudian setelah itu Nabi Adam minta lagi. Nah, tanya sama Allah, ya Allah, barangkali nur yang di belakang awal itu ada sisa, ya, yang dipindah itu kan dari punggung. Lah barangkali kata Nabi Adam mungkin ada sisa nur. Nah, kalau ada
tolong dikasih lagi. Nah, nggih. Akhirnya apa? Akhirnya nur yang sisa-sisa yang di belakang bumi itu, kata Allah, itu adalah nur daripada Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi yang khusus. Ya, yang kemudian ditaruh di jari jemarinya Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, berarti kalau di jari telunjuk ini kan apa? Nurnya Muhammad, yang kemudian kalau di jari tengah ini ditaruhlah nurnya Sayyidina Abu Bakar, di jari manis taruhlah nurnya Sayyidina Umar, di jari apa? Jari kelingking ini ditaruh nurnya Sayyidina Utsman, dan ibu jari ditaruh nurnya Sayyidina Ali. Sehingga jari-jarinya Nabi Adam itu ya tala'la'u, ya, bersinar, ya, bersinar selama beliau berada di surga. Tapi kemudian ketika beliau turun ke bumi, diturunkan ke bumi, nur itu berpindah lagi ke punggung, ya, karena melakukan kekeliruan di surga, dipindah nurnya ke belakang. Ya, itu nur. Setelah itu berpindah ke rahimnya ibu Hawa. Dari ibu Hawa kemudian berpindah kepada anak beliau yang bernama Nabi Sis, ya, Nabi Sis, dan seterusnya sampai Abdullah, ya, ayah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astahamnaihullaha ta'ala ridwanan yakhussul hidratan wa astamnihullah ta'ala yakhussul idratat tahiratan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atsba'a wa mawala wa astamnihu lan nyuwun peparing sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ridwanan ing ridha, dan aku meminta ridha kepada Allah, yang ridha itu ya khusu kang tertentuake apa ridwan, al itrota ing keluargane Kanjeng Nabi, itroti ahli baiti, ya, yang dikendaki itroti di sini ya ahlu baiti, ahlu baitnya Kanjeng Nabi. Ahlu baitnya Kanjeng Nabi ya al mukminuna mim Bani Hashim wa Banil Muthalib, orang-orang mukmin yang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. At-tahirati sifate itroh, at-tahirata kang suci, an-nabawiyata kang den bangsaake atau kang den nisbatake maring Kanjeng Nabi. An-nabawiyata kang den nisbatake marang Nabi. Di sifatnya itroh, sifatnya apa? Ahlu bait Rasulullah itu at-tahirah suci, ya. Makanya ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira. Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran darimu ahlu bait dan mensucikannya. Jadi ayat ini meskipun turun berkenaan dengan istri-istri beliau, tapi ya putra-putra beliau termasuk Sayyidatina Fatimah dan juga Ali termasuk di dalamnya ahlu baiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, inna Fatimah ahsunat farjaha faharramahallahu wa dzurriyyataha 'alan nar. Kata Nabi, sesungguhnya Fatimah telah menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Karena lantaran itulah faharramahallahu wa dzurriyyataha 'alan nar, Allah haramkan Fatimah dan keturunannya dari api neraka, ya. Itu keistimewaan daripada ahlu baiti Rasulullah. Makanya kita harus, ya, sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib menghormati para ahlu baitnya Rasulullah. Jangan sampai kita menyakitinya, ya. Ada ancaman, orang yang menyakiti ahlu bait itu ada ancaman. Alaman adza qarabati faqad adzani. Ingatlah kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kerabatku faqad adzani, maka berarti dia telah menyakitiku. Wa man adzani, dan barang siapa yang menyakitiku faqad adzallaha ta'ala, berarti dia telah menyakiti
Allah. Harus apa? Harus mencintai ahlu bait, menghormati ahlu bait. Ini yang diminta oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau dijelaskan dalam Al-Qur'an, qul la as'alukum ajra, ya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, ya. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku ini enggak meminta kepadamu dalam berdakwah menyampaikan risalah itu enggak meminta upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kerabatku, ya. Jadi ini dalil diantara apa? Menghormati para ahlu bait, keluarganya Rasulullah, ya. Wa ya'ummu lan meratani, wa ya'ummu lan nyumrambahi meratani apa ridwan as-sahabata ing pira-pira sahabat. Jadi di samping khusus kepada apa? Kepada para ahlul bait, keridhaan yang dimintakan oleh Sayyid Ja'far juga merata kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat itu ya manistama bin Nabi ba'da bi'tsatihi walau sa'atan fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala dzalik, ya. Itu para sahabat. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi setelah diutusnya beliau walaupun sekejap semasa hidupnya dalam keadaan mukmin bertemunya, dan meninggal dunia pun dalam keadaan mukmin. Itu namanya sahabat. Meskipun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, meskipun enggak melihat, berarti orang buta kalau pernah bertemu Nabi dalam keadaan iman, ya berarti sahabat. Bertemunya ya di dunia birrohi wal jasad, ya. Bertemunya Nabi di dunia dengan roh dan jasad. Jadi orang yang bertemu atau mimpi dengan Nabi ya nggak bisa dikatakan sahabat, ya. Bertemunya fi alamid dunia birrohi wal jasad. Maka dari itu termasuk sahabat itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa termasuk golongan sahabat. Karena apa? Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi dengan roh dan jasad beliau di Masjidil Aqsa pada malam Isra. Nabi Isa termasuk minas sahabat kalau melihat pengertian di sini. Wal atsba'alan ing pira-pira wong kang anut sahabat. Ing pira-pira wong kang anut sahabat tabi'in. Kalau sahabat yang pernah berjumpa Nabi, kalau atsba' atau tabi'in itu yang pernah berjumpa dengan para sahabat. Waman lan ing wong walahu kang demen sapa man ing Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir, keridhaan itu semoga terlimpah kepada orang yang mencintai Nabi. Semua orang yang menjadikan Nabi sebagai panutan, sebagai nabinya, maka didoakan oleh Sayyid Ja'far semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wa astajdihi hidayatal lisulukis subulil walihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuta. Wa astajdihi lan nyuwun peparing sapa ingsun ing Allah. Nyuwun peparing sapa ingsun ing Allah hidayatan ing pituduh lisuluki subuli maring ngambah pira-pira dalan alwalihati kang jelas kang pertelo aljaliyati tur kang terang la khofa'a fiha, ya, yang jelas terang, jalan yang jelas dan juga terang. Selanjutnya beliau Sayyid Ja'far meminta kepada Allah agar diberi hidayah, petunjuk untuk menempuh jalan yang jelas dan terang, yaitu jalan agama Islam atau ahkamuddin, hukum-hukum agama yang dengannya mengamalkannya itu bisa menyebabkan sampai kepada surganya Allah. Lah doa ini sama dengan doa yang tertera dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya agama Islam. Wa hifdhan minal ghawayati, wa hifdhan lan nyuwun apa ing pangreksa
Wa hifdzon lan ing pangreksa nyuwun direksa dilindungi minal ghawayati saking kesasar, kesesatan, terlindung dari kesesatan fi khitatil khata'i ing dalam pira-pira panggonane luput, tempat salah, wa khutahu lan pira-pira dalane khata', pira-pira dalane khata. Dan aku meminta kepada Allah agar terjaga dari kesesatan di tempat dan jalan-jalan kesalahan. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Wa ansyuru lan gelar sapa ingsun. Gelar sapa ingsun beber membentangkan min qissatil maulidi saking ceritane kelahiran. Saking ceritane kelahiran an-nabawi kang bangsa nabi. Ceritanya kelahirannya Nabi bentangake gelar burudan ing pira-pira kemul, ing pira-pira kemul. Burud itu saubun mukhattat, pakaian yang bergaris ya. Burud itu pakaian yang bergaris, itu namanya burud. Lah bentangake burudan ing pira-pira kemul utawa pakaian yang bergaris hisanan kang bagus, yang indah, abqariyatan kang edi, sama indah. Indah tapi kalau abqariyah itu yang mengagumkan ya. Kalau abqariyah itu yang tiada duanya, itu abqariyah ya. Jadi beliau Beliau menggelar atau membentangkan Membentangkan kisah cerita kelahirannya Nabi, laksanakan membentang pakaian-pakaian yang indah dan menarik, yang ketika orang melihatnya akan merasa bahagia. Jadi ini bahasa metafora lagi ya. Bahasa Bahasa perumpamaan, bahasa sastra ya. Beliau menceritakan kisah Nabi, laksanakan membentangkan sebuah kain yang indah, yang setiap orang itu yang melihatnya akan merasakan senang ya. Semoga seperti itu ya. Ketika kita mendengarkan cerita Nabi ini, hati kita akan tertarik dan merasa senang. Nadhiman hale wong kang ngruntutake, hale wong kang nyusun minan nasabi saking nasab asyarifi kang mulya, nyusun ikdan ing mutiara, permata. Ikdan ing mutiara utawa permata. Ikdan itu kalau secara arti sebenarnya kiladah. Ikdan itu maknanya adalah kalung. Kalung itu kan rangkaian mutiara-mutiara yang disusun ya. Kalung itu kan rangkaian mutiara yang disusun. Nah, tapi yang digendaki di sini mutiaranya ya, bukan yang sudah jadi kalungnya, tapi bagian dari kalung itu yang berupa mutiara. Ini namanya bahasa balaghahnya namanya itlaqul kul wa iradatul juz ya. Jadi mengungkapkan dengan bahasa bahasa keseluruhan, tapi yang digendaki sebagiannya ya. Bahasa yang digunakan kalung, tapi yang dimaknai yang digendaki permata yang dari rangkaian-rangkaian kalung tersebut. Jadi merangkai mutiara. Jadi nasabnya beliau yang mulia ini diperumpamakan oleh beliau Sayyid Ja'far, laksanakan mutiara ya. Laksanakan mutiara, tahalla utawa tuhalla ya. Boleh dibaca tuhalla, boleh dibaca tahalla. Kalau dibaca tuhalla berarti maknanya kang den paes-paesi. Kang den paes-paesi opo almasami'u piro-piro pirungu. Opo piro-piro pirungu. Berarti kalau dibaca tuhalla itu fi'il mudhari' yang dimabni majhulkan. Tapi boleh juga dibaca tahalla. Kalau dibaca tahalla itu berarti fi'il mudhari' juga, tapi yang asalnya adalah tatahalla ya, yang taknya satu dibuang. Asluhnya tatahalla ya. Itu banyak terjadi ya di kalam Arab.
Ketika dalam fi'il mudhari itu ada 2 ta, maka satunya boleh dibuang. Makanya dalam Nadham Khulasa Alfiyah Ibnu Malik itu dikatakan wa ma bita ainib tudi qad yuktasor fihi ala ta katabayyanul ibar. Ya. Bihulahu kalau dibaca tahala berarti kang nganggo pepaes, ya. Kang nganggo pepaes opal masami'u piro-piro pirungu, bihulahu kelawan piro-piro pepaese ikdin, kelawan piro-piro pepaese ikdin. Nah, diumpamakan ya, nasabnya beliau itu yang mulia ini diumpamakan laksana mutiara yang apa? Yang telinga itu akan merasa terhiasi karena mutiara itu. Lah ketika susunan nasab beliau ini diutarakan, itu orang itu akan merasa apa? Merasa bunga, merasa bahagia, senang laksanakan apa? Laksanakan mutiara-mutiara yang terhiasi di telinga. Orang akan merasakan bunga, merasa senang ya. Nah, 5 minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masamihu bihula, seraya merangkai mutiara-mutiara nasab yang mulia yang telinga akan terhiasi dengan hiasan-hiasannya ya. Jadi apa, nasabnya mulia, nasab yang apa mulia, nasabnya nabi diumpamakan dengan apa? Dengan ikdil jauhar ya, dengan permata, untayan permata. Jadi nasab-nasabnya beliau. Nanti kan setelah ini ada diterangkan ya nasab-nasabnya beliau ya. Fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul hamdi humidat khisaluhu saniyah. Nah, itu sampai selesai. Itu penjelasan dari 5 minan nasabi syarifi ikdan tahallal masami'u bihulah ya. Laksanakan mutiara, susunan mutiara, rangkaian mutiara. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun, nyuwun pitulung sapa ingsun bihaulillahi kelawan dayane Gusti Allah, kelawan dayane Gusti Allah utawa kekuasaane Gusti Allah, wa quwwatihi lan kekuatane Gusti Allah al-qawiyati kang agung, kang kuat, kang agung. Fa innahu maka setune kelakuan iku la haula iku ora ana daya sumingkir saking ngedohi maksiat. Iku la haula iku ora ana daya sumingkir saking ngedohi maksiat, wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah, ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud. La haula iku ora ana daya sumingkir saking ngedohi maksiat iku maujud, wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah. Kita bisa menghindar dari kemaksiatan, kita bisa beribadah, itu tidak lain tidak bukan karena pertolongannya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya kalimat hauqalah ya. Namanya kalimat hauqalah. Lah dalam sebuah dikatakan yang namanya la haula wala quwata illa billah ini ya kangzun min kunuzil jannah ya, termasuk harta simpanan di surga. Artinya apa? Artinya orang yang mau membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah itu akan memperoleh pahala yang indah yang tersimpan di surga, laksanakan harta-harta simpanan yang indah ya. Termasuk di antara keistimewaannya apa? Termasuk di antara keistimewaannya di dalam hadis dikatakan walladzi nafsi biyadihi inna la haula wala quwata illa billah syifaun min sab'ina da'an. Ya, yang namanya hauqalah itu adalah penawar dari 70
penyakit. Adnaha alhammu wal ghammu wal haznu. Lah penyakit yang 7 itu minimal yang paling rendah adalah kegelisahan, prihatin dan kesusahan, kesedihan. Itu bisa terobati dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi harus diyakini di dalam hati, jangan cuma terucap di lisan saja. Diresapi ya, tunduk pasrah kabeh-kabeh yo mergo kekuasaane Gusti Allah. Ya, termasuk juga min ghirasil jannah, tanamannya surga. Itulah haula wala quwata illa billah. Dulu ketika Rasulullah Isra itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mur ummataka ayyukthiru min ghirasil jinnah." Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Lah kemudian Rasulullah tanya, "Wa ma ghirasul jannah?" Apa tanaman surga itu wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "La haula wala quwata illa billah." Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atir mugi-mugi mangen-mangeni sapa tuan. Atir mugi-mugi mangeni sapa tuan. Allahumma duh Gusti Allah. Ya Allah harumkanlah. Ya Allah harumkanlah qabrahu ing kubure Kanjeng Nabi, al-karima kang den mulyaake ya. Lah bahasa atrillahumma qabrahul karim ini ya. Ini sholawat salam takdirah ini ya. Ini sebuah kebiasaan dari penduduk Madinah ya. Jadi penduduk Madinah itu ketika mau berpindah dari satu kalam ke kalam yang lain biasanya dipisah ya. Dari satu sub ke sub yang lain, dari kalam ke kalam yang lain itu biasanya dipisah. Lah, itu kebiasaannya penduduk Madinah seperti itu ya, dipisah dengan apa? Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di kebiasaan Madinah zaman dulu ya, itu sebenarnya hampir sama di Nusantara. Jadi di sini dijelaskan apa? Jadi ketika Maulid ya, penduduk Madinah itu pertama-tama membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Setelah selesai membaca Quran, kemudian dibacakan Maulid. Lah ketika ada yang bertugas membaca maulid, itu jamaah mendengarkan dengan khusyuk. Lah ketika sudah sampai di akhir, kemudian ketika membaca Adrillah, baru kemudian dibaca bareng-bareng serentak ya, dibaca dengan lantang dan kemudian membaca sholawat salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu dibaca serentak bersama-sama dengan suara lantang. Itu kebiasaan Ahlul Madinah zaman dulu ya. Qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-Karimah kang den mulyaake. Bi arfin kelawan wangen-wangen. Bi arfin kelawan wangen-wangen syadiyin kang anduk. Anduk nih. Ini dulu saya dapat makna dari guru saya itu anduknya. Anduk itu ya sangat harum, semerbak ya, semerbak. Ya, harumkanlah kuburnya Nabi yang mulia dengan wewangian yang sangat harum. Min sholatin bayane saking sholawat, ya, bayane saking rahmat ta'zim, wa taslimin lan salam. Min sholatin bayane saking sholawat, iki rupane apa? Rupane wewangian. Jadi haruman-haruman itu berupa sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma hai Gusti Allah, tu Gusti Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim sapa tuan, wa sallim lan mugi paring keselamatan sapa tuan, wa barik lan mugi paring berkah sapa tuan alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah
Wallahu alam bissawab.